Rumah sakit itu sudah ditutup 5 tahun lalu. Bangunannya masih berdiri, tapi lantai 3 selalu gelap, bahkan saat siang hari. Di ujung koridor lantai 3, ada satu ruangan yang nomornya selalu dihapus. Semua orang menyebutnya ruang ke-13. Tidak ada papan nama, tidak ada catatan resmi, tapi semua perawat lama tahu. Siapapun yang masuk ruang 13 dengan niat mengakhiri hidup tidak pernah benar-benar mati. Perawat malam, aku Rani. Perawat jaga malam terakhir sebelum rumah sakit ditutup permanen. Malam itu, hujan deras, listrik sering mati, dan aku sendirian. Jam dinding di nurse station menunjuk 01,13 saat telepon internal berderi. Padahal semua ruangan sudah dikosongkan. Ruang 13. Suara di seberang terputus-putus. Lampunya mati. Tanganku dingin. Ruang 13 seharusnya dikunci dan disegel. Tapi kakiku tetap melangkah. Koridor tanpa ujung. Lorong lantai 3 lebih panjang dari yang kuingat. Lampu berkedip. Udara lembab. Bau obat bercampur bau besi karat. Di dinding ada bekas goresan seperti kuku manusia yang berusaha keluar. Aku berhenti di depan pintu tanpa nomor. Catnya terkelupas. Gagang pintunya basah. Bukan air hujan. Sri. Ruang 13. Saat pintuku buka, lampu menyala sendiri. Ruangan itu kosong. Tempat tidur besi di tengah. Dindingnya penuh bekas telapak tangan. Dari kecil sampai dewasa. Di sudut ruangan ada cermin besar. Dan di cermin itu, aku melihat diriku sendiri duduk di ranjang, menunduk, menangis, padahal aku berdiri. Suara bisikan muncul dari segala arah. Capek? Ya, gak ada yang dengar. Di sini, kamu boleh berhenti. Mereka yang datang ke sini, aku menutup telinga. Tapi bayangan di cermin mulai berubah. Satu persatu, orang-orang muncul di belakang pantulan diriku. Seorang pria dengan seragam kantor, matanya kosong. Remaja perempuan berseragam sekolah, wajahnya pucat. Seorang ibu hamil memeluk perutnya sambil tersenyum sedih. Mereka semua berbisik bersamaan. Kami cuma mau istirahat. Lalu mereka menoleh ke arahku. Sekarang giliran kamu. Catatan terlupakan. Aku berlari keluar ruangan. Jatuh. Dari saku jas perawat lama, sebuah map terjatuh. Berkas lama, berdebu, judulnya Ruang 13. Observasi khusus. Isinya membuat napasku berhenti. Ruang ini bukan tempat bunuh diri. Ruang ini memanggil mereka yang sudah lelah hidup. Ia tidak membunuh. Ia menyimpan setiap orang yang mengakhiri hidup di ruang 13 sebenarnya terperangkap. Kesadarannya terulang. Menangis, menyesal, menunggu pengganti. Jam 01,13. Jam dinding di koridor berbunyi keras. Tik, tik, tik. 01,13. Lampu mati. Pintu ruang 13 terbuka perlahan di belakangku. Aku merasakan tangan dingin menyentuh bahuku. Bukan satu. Banyak. Kami capek sendirian. Temani kami. Aku menangis. Berteriak minta ampun. Aku mau hidup. Aku mau pulang. Hening. Lalu suara paling dekat berbisik di telingaku. Kalau begitu, ingatkan mereka. Pagi terakhir, aku ditemukan pingsan di depan rumah sakit pagi harinya. Rumah sakit ditutup total. Ruang 13 disemen. Catatan dibakar. Tapi sejak itu, setiap orang yang berniat mengakhiri hidup selalu bermimpi tentang ruangan putih. Jam berhenti di 01,13. Suara yang berkata, masuklah, istirahat sebentar. Dan anehnya, sebagian dari mereka berubah pikiran saat bangun. Karena di mimpi itu, mereka melihat orang-orang yang menyesal tidak bisa kembali. Setelah malam itu, sejak malam, aku pingsan di depan ruang 13. Hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Aku memang dipulangkan. Dokter bilang, aku hanya kelelahan berat. Tapi, setiap kali aku memejamkan mata, aku kembali ke koridor lantai 3. Lampu berkedip.
Jam berdetak pelan. Tik, 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 01,13. Suara pasien yang tidak ada. Aku berhenti bekerja sebagai perawat. Namun setiap malam, telepon rumahku berdering tepat jam 1:13. Saat kuangkat, tidak ada suara. Hanya napas dan kadang tangisan tertahan. Suatu malam, suara itu berbicara. "Bu perawat, kamar kami dingin." Aku menjatuhkan telepon. Besok paginya, aku menemukan jejak kaki basah di depan pintu kamar. Jejak kaki menuju cermin. Cermin tidak memantulkan aku. Cermin kamar mandiku mulai aneh. Kadang bayanganku terlambat bergerak. Kadang tidak tersenyum saat aku tersenyum. Suatu malam, aku melihat bayanganku memegang map coklat. Padahal aku tidak. Tulisan di map itu jelas. Ruang 13. Daftar penghuni. Bayanganku menatapku dari cermin. "Kamu janji," katanya pelan, "untuk ngingetin mereka. Daftar nama." Keesokan harinya, map itu banner-banner ada di meja. Isinya ratusan nama. Tanggal masuk jam 01,13. Status belum tenang. Di halaman terakhir ada kolom kosong dan di kolom nama tertulis samar. Rani dengan tanggal hari ini. Mereka mulai datang. Setelah itu orang-orang mulai mendatangiku. Orang asing. Mereka tidak sadar kenapa datang. Hanya bilang, "Anehnya, saya kepikiran ibu." Ada rasa pengen cerita. Mereka semua punya mata yang sama. Mata orang yang terlalu lama menahan beban hidup. Dan setiap kali mereka berbicara, aku mendengar bisikan lain di telingaku. "Bawa ke kami. Ruang 13 kosong. Kami butuh teman." Godaan. Setiap malam, suara-suara itu semakin jelas. "Mereka nggak akan sakit di sini. Mereka akan diam. Kamu cuma perlu mengantar." Aku menutup telinga, menangis. Tapi ruang 13 tidak pernah memaksa. Ia hanya menawarkan keheningan. Dan itu yang paling berbahaya. Orang yang kembali. Suatu sore, seorang remaja perempuan datang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Aku mimpi ruangan putih," katanya. Jamnya berhenti di 01,13. Di sana, banyak orang nangis. Aku menelan ludah. "Apa mereka menyesal?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia menangis. Lama, saat ia pergi, suara di kepalaku menjerit marah. "Kamu merusaknya." Lampu rumah pecah bersamaan. Ruang 13 pindah. Malam itu, aku sadar sesuatu. Ruang 13 tidak terikat tempat. Ia mengikuti orang yang pernah masuk. Ia menempel di ingatan, di rasa bersalah, di kelelahan yang tidak pernah diucapkan. Dan sekarang ia tinggal di dalam kepalaku. Pilihan terakhir. Setiap halaman di map mulai terisi. Nama-nama baru. Aku tahu, jika kolom terakhir terisi, aku akan menjadi penghuni tetap. Satu-satunya cara menghentikannya adalah membuat ruang 13 kosong. Dengan cara lain, bukan dengan kematian, tapi dengan mengingatkan mereka bahwa penyesalan itu ada. Pesan, itulah sebabnya kamu membaca ini. Karena ruang 13 selalu mencari orang baru. Lewat cerita, lewat mimpi, lewat jam yang berhenti di 01,13. Kalau suatu malam kamu merasa dipanggil ke sebuah ruangan sunyi, ingat satu hal, yang ada di sana bukan ketenangan, tapi orang-orang yang ingin kembali dan tidak bisa. Ending peluk pelan, tapi dingin. Ruang 13 tidak membunuhmu. Ia hanya membuatmu lupa bahwa hidup meski menyakitkan masih punya pintu keluar. Dan pintu itu bukan nomor ke-13. Malam-malam tanpa jam. Sejak aku memilih mengingatkan, jam-jam di rumahku berhenti bekerja dengan caranya sendiri. Jam dinding mati. Jam tangan berhenti berdetak. Ponselku selalu kembali ke 01,13 meski kuatur ulang. Waktu di sekitarku seperti enggan bergerak.
Hanya satu hal yang tetap berjalan. Bisikan kadang datang seperti angin lewat celah pintu. Kadang seperti pikiran yang bukan milikku. Kenapa kamu menolak? Kami hampir tenang. Kamu membuat kami terbangun lagi. Aku menggigil, memeluk lutut, menatap lantai sampai pagi. Rumah menjadi koridor. Pelan-pelan, rumahku berubah. Lorong menuju kamar memanjang setiap malam. Lampu dapur berkedip seperti di rumah sakit lama. Bau antiseptik muncul entah dari mana. Suatu malam, saat aku membuka pintu kamar mandi, di baliknya bukan ubin putih, melainkan koridor lantai 3. Aku menutup pintu itu keras-keras. Jantungku hampir pecah. Saat kubuka lagi, kamar mandi kembali normal. Tapi di cermin ada tulisan berembun. Kami masih di sini. Nama-nama yang meminta map itu tak pernah jauh dariku. Jika ku tinggalkan di meja, ia muncul di kursi. Jika ku simpan di laci, ia ada di samping tempat tidur. Nama-nama di dalamnya mulai berubah. Beberapa baris tercoret sendiri. Status belum tenang menjadi mengingat. Lalu pada beberapa nama menjadi pergi. Setiap kali satu nama berubah, suara-suara di kepalaku melemah sesaat. Aku tahu, aku di jalan yang benar. Dan itulah yang membuat ruang 13 murka. Malam pertama, dia datang. Malam itu hujan turun tanpa suara. Lampu mati. Udara menjadi dingin. Terlalu dingin. Di ujung lorong rumahku, seseorang berdiri. Bukan bayangan. Bukan refleksi. Seorang pria berseragam rumah sakit lama. Matanya cekung, wajahnya letih. Kamu bukan seharusnya melakukan ini, katanya pelan. Aku mundur. Kami datang ke sana karena lelah. Lanjutnya, dan kamu mengusik tidur kami. Ia melangkah maju, lalu berhenti tepat di bawah lampu. Kalau kamu terus, katanya, ruang 13 akan mengambil sesuatu darimu. Lampu menyala kembali. Ia menghilang. Dan keesokan paginya, aku lupa wajah ibu yang diambil ruang 13. Setiap malam setelah itu, sesuatu hilang. Hari pertama, suara tawa sahabatku dalam ingatan. Hari kedua, aroma hujan yang dulu kusukai. Hari ketiga, rasa hangat saat dipeluk. Ruang 13 tidak menyentuh tubuhku. Ia menggerogoti kenangan. Aku menulis semuanya di buku. Takut lupa siapa diriku. Dan di halaman terakhir buku itu, aku menulis satu kalimat besar. Jika aku lupa semuanya, ingatkan aku kenapa aku bertahan. Perempuan di halte. Suatu sore, aku bertemu seorang perempuan tua di halte bus. Ia menatapku lama. Kamu bau rumah sakit, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Ia tersenyum kecil. Aku pernah hampir tinggal di sana. Lanjutnya, tapi seseorang membisikkan penyesalan kepadaku. Aku tahu siapa yang ia maksud. Apa kamu menyesal sekarang? Tanyaku. Ia menggeleng. Sedih. Iya, tapi hidup masih bergerak. Saat bus datang, ia naik. Di kursi yang ditinggalkannya, ada secari kertas. Terima kasih sudah mengusir ruang itu dari kepalaku. Ruang 13 melawan balik. Malam itu, mimpi terburuk datang. Aku berdiri di depan pintu tanpa nomor. Tangan kiriku memegang map. Tangan kananku memegang kunci. Di belakangku, ratusan suara berbisik serempak. Cukup satu langkah. Cukup satu pintu. Aku menoleh. Di antara mereka ada diriku sendiri, versi aku yang lelah. Versi aku yang ingin diam. Ia menatapku dengan mata kosong. Aku capek, katanya. Kenapa kamu gak biarin aku istirahat? Aku menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab ruang 13 dengan lantang. Karena istirahatmu dibayar dengan penyesalan. Pintu yang retak. Pintu ruang 13 bergetar. Retakan muncul di permukaannya. Jam di dinding pecah. Jarum jam berputar liar, 01,13, 02,07, 04,45. Waktu kembali berjalan. Suara-suara menjerit bukan marah, tapi takut. Takut ditinggal. Pagi tanpa bisikan. Aku terbangun dengan sinar matahari di wajah. Tidak ada suara. Tidak ada
telepon. Tidak ada jam yang berhenti. Map di meja menipis. Hanya tersisa beberapa halaman. Di halaman terakhir, namaku masih ada, tapi statusnya berubah. Menjaga epilog, penjaga ruang 13. Ruang 13 tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya kehilangan kuasanya. Sekarang, ia muncul sebagai mimpi yang bisa ditolak, sebagai pikiran gelap yang bisa dipatahkan. Dan tugasku sederhana, mendengarkan, mengingatkan, menyebutkan penyesalan sebelum pintu terbuka. Jika suatu malam, jam di rumahmu berhenti di 01,13 dan kamu merasa dunia terlalu sunyi, ingat ini, ada yang pernah hampir masuk, lalu memilih bertahan. Dan sekarang berdiri di depan pintu, agar kamu tidak perlu membukanya. Malam, ketika nama itu kembali. Malam itu, map yang sudah menipis kembali menebal. Kertas-kertas kosong muncul, satu persatu, seperti napas yang diambil paksa. Di halaman paling atas, ada satu nama yang kukenal. Nama yang dulu tercoret sebagai pergi. Statusnya berubah lagi. Menunggu, aku menutup map. Gemetar. Ruang 13 tidak memaafkan dengan mudah. Ia menguji siapapun yang berani menentangnya. Kunjungan tanpa wajah. Pintu rumah diketuk tepat jam 1:13. Aku berdiri lama sebelum membukanya. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi plastik tua yang dulu ada di lorong rumah sakit. Kursi yang selalu kosong, tapi tak pernah boleh dipindahkan. Di sandarannya, tertempel catatan kecil. Penjaga juga bisa lelah. Aku duduk di lantai, menahan napas. Untuk pertama kalinya, bisikan tidak memanggil. Ia mengeluh. Ujian terberat. Mimpi berikutnya tidak tentang pintu, tentang ibuku. Ia duduk di meja makan. Wajahnya jelas, akhirnya jelas. Tangannya hangat saat menyentuh punggung tanganku. Kamu boleh berhenti, katanya lembut. Serahkan saja. Aku jaga. Air mataku jatuh. Ini bukan ancaman. Ini godaan paling manusiawi. Aku menggeleng pelan. Kalau aku berhenti, bisikku, yang lain akan sendirian. Ibu tersenyum-senyum yang bukan miliknya. Meja makan memanjang menjadi koridor rumah sakit di dalam kota. Sejak malam itu, aku melihat tenda-tenda di mana-mana. Di halte, di lorong apartemen, di ruang tunggu klinik kecil. Bukan ruang 13 yang berpindah, manusia yang membawa pintunya. Aku mulai duduk lebih lama dengan orang-orang, mendengar tanpa menyela, mengatakan satu hal yang sama. Berulang, kalau kamu ragu, jangan masuk. Tunggu satu malam lagi. Satu malam seringkali cukup. Catatan penjaga. Aku menempelkan catatan kecil di dinding rumahku. Dengarkan lebih lama dari bisikan. Jangan janji apapun selain hadir. Ingatkan penyesalan, tapi jangan menghakimi. Jika jam berhenti, biarkan pagi datang. Catatan terakhir, kutulis dengan tangan gemetar. Penjaga juga manusia. Malam tanpa koridor. Suatu malam, pintu kamar mandi kubuka. Tidak ada koridor. Tidak ada bau antiseptik. Hanya ubin putih dan cermin yang memantulkan aku tepat waktu. Aku tertawa kecil, lalu menangis. Bukan karena takut, karena lega. Map itu tetap ada. Tipis, tenang, yang tidak pernah dikatakan. Aku tahu, suatu hari, namaku mungkin akan kembali berubah. Menjaga bukan keadaan tetap. Ia pilihan yang diambil berulang-ulang. Dan bila suatu malam, aku sendiri lelah, aku akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Mencari satu orang. Duduk bercerita. Bercerita karena ruang 13 paling takut pada cerita yang dibagi. Penutup, pintu lain. Jika kamu membaca ini, saat jam terasa berat dan sunyi terasa terlalu rapat, ingat, selalu ada pintu lain. Pintu itu tidak bernomor, tidak terkunci, dan terbuka ke arah orang lain. Ketuklah. Kalau tidak ada yang menjawab malam ini, tunggu pagi. Waktu akhirnya selalu berjalan lagi. Malam yang tidak memanggil. Ada malam-malam ketika tidak ada apa-apa. Tidak ada jam
berhenti. Tidak ada telepon berdering, tidak ada mimpi. Justru malam seperti itulah yang paling berat. Karena ketika ruang 13 diam, aku dipaksa mendengar diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tangan yang pernah gemetar, kini tenang. Bukan karena kuat, karena terbiasa. Nama yang berbisik lembut. Suatu pagi, aku membuka map tanpa alasan. Di antara halaman yang tipis, satu nama bergetar pelan. Seperti ingin dibaca. Statusnya bukan menunggu, bukan pergi. Tertulis belajar bertahan. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya, ruang 13 tidak mengambil. Ia mengembalikan sebuah kenangan kecil. Aroma teh hangat di pagi hujan. Orang-orang yang tidak tahu. Mereka datang tanpa tahu kenapa. Di bangku taman, di antrean apotek, di lift yang terlalu sempit. Aneh ya, kata mereka. Rasanya pengen cerita. Aku mendengarkan. Tidak selalu memberi jawaban. Kadang hanya mengangguk. Kadang hanya duduk. Dan seringkali itu cukup. Ujung kota. Suatu malam aku berjalan sampai ujung kota. Di sana ada bangunan tua. Bukan rumah sakit. Bukan apa-apa. Hanya pintu kayu tanpa nomor. Aku berdiri lama. Menunggu bisikan. Tidak ada. Aku tersenyum kecil. Pintu-pintu itu rupanya melemah jika tidak ditakuti. Pertemuan terakhir. Aku bermimpi lagi tentang pria berseragam rumah sakit itu. Kali ini ia duduk. Bahunya turun. Letih. Kami salah. Katanya lirih. Kami menyebut lelah sebagai akhir. Aku tidak menjawab. Ia mengangguk sendiri. Lalu bangkit dan berjalan menjauh semakin samar. Saat aku terbangun. Satu halaman di map kosong sepenuhnya yang tersisa. Map itu kini tinggal sampul. Tidak berat. Tidak menekan. Kadang aku membawanya. Kadang ku tinggalkan. Aku tidak lagi takut jika suatu malam namaku berubah. Karena aku tahu selama aku mencari orang, bukan pintu, aku tidak sendirian. Epilog kecil. Jam biasa. Jam di rumahku berjalan seperti jam lain. Tidak istimewa. Tidak berhenti. Dan itu menenangkan. Jika suatu malam kamu merasa waktu melambat dan sunyi terasa seperti lorong panjang, ingat, ini penjaga bukan orang yang kuat tanpa lelah. Penjaga adalah orang yang tetap duduk. Ketika berdiri, terasa terlalu berat. Cerita ini tidak menutup ruang ke-13. Ia hanya mengajarkan cara tidak masuk. Tahun yang berjalan pelan. Tahun-tahun berikutnya tidak ditandai peristiwa besar. Tidak ada suara pecah. Tidak ada pintu bergetar. Hanya hari-hari kecil yang berjalan pelan. Pagi dengan sinar matahari tipis. Sore dengan teh yang tak selalu hangat. Aku belajar menghitung waktu dengan cara lain. Bukan jam, melainkan wajah yang sedikit lebih tenang. Catatan yang tertinggal. Suatu siang aku menemukan catatan lamaku di dinding. Kertasnya menguning, ujungnya mengelupas. Aku membaca ulang. Dengarkan lebih lama dari bisikan. Jangan janji apapun selain hadir. Ingatkan penyesalan. Tapi jangan menghakimi. Jika jam berhenti, biarkan pagi datang. Di bawahnya, tulisan kecil yang hampir pudar. Penjaga juga manusia. Aku menambahkan satu baris baru. Dan manusia boleh beristirahat. Orang yang pergi, orang yang datang, ada orang-orang yang datang sekali, lalu tak kembali. Ada pula yang datang berkali-kali. Aku tidak menahan siapapun. Tidak mengantar. Tidak menunjuk pintu. Aku hanya duduk di sisi mereka, membiarkan cerita mengalir sampai habis. Ruang 13 tidak menyukai cerita yang selesai. Malam saat aku sendiri. Suatu malam aku sendiri. Benar-benar sendiri. Tidak ada pesan. Tidak ada tamu. Tidak ada apa-apa. Aku membuka jendela. Angin masuk. Membawa bau hujan. Untuk sesaat, kelelahan datang, bukan sebagai bisikan, melainkan pertanyaan. Kalau aku berhenti sekarang, apa yang terjadi? Aku tidak menjawabnya. Aku menuangkan teh, duduk, menunggu pagi.
Dan pagi datang. Pintu yang kupilih. Aku menyadari sesuatu yang sederhana. Pintu selalu ada di mana-mana. Yang membuatnya berbahaya bukan bentuknya, melainkan kesepian di depannya. Sejak itu, aku memilih pintu lain. Pintu percakapan. Pintu kursi kosong di taman. Pintu lift yang sempit. Pintu yang terbuka ke arah orang lain. Kabar dari jauh. Suatu hari, sepucuk pesan datang dari nomor tak dikenal. Bu, saya yang dulu duduk di bangku taman. Saya masih di sini. Kadang berat. Tapi, saya ingat kata ibu, tunggu 1 malam lagi. Aku menatap layar lama. Tidak membalas segera. Aku tersenyum. Ruang 13 yang menua. Aku merasakannya. Ruang 13 juga menua. Ia tidak lagi berteriak. Tidak lagi merayu. Kadang ia muncul sebagai ingatan singkat. Lalu pergi. Seperti lorong yang lampunya dimatikan satu persatu. Penutup pienjang yang tetap. Jika suatu malam kamu membaca ini dan merasa waktu terlalu lambat, sunyi terlalu rapat, ingat hal kecil ini. Tidak semua malam perlu dijawab. Tidak semua pintu perlu dibuka. Ada malam yang cukup dilewati. Dan jika kamu harus duduk lama, duduklah. Penjaga bukan orang yang tidak jatuh. Penjaga adalah orang yang bangun pelan-pelan, lalu kembali mencari orang, bukan pintu. Cerita ini tidak mengusir ruang ke-13. Ia hanya menempatkannya di tempat yang semestinya, di kejauhan, tanpa kunci, tanpa jam yang berhenti. Waktu tetap berjalan. Pagi yang tidak meminta apa-apa. Ada pagi-pagi yang datang tanpa tugas, tidak meminta keberanian, tidak menuntut makna. Cahaya jatuh miring di lantai. Debu menari sebentar, lalu menghilang. Aku belajar satu hal kecil. Pagi tidak perlu dimenangkan, cukup diterima. Nama-nama tanpa map. Aku berhenti menulis nama, bukan karena lupa, melainkan karena ingin orang-orang itu hidup tanpa label. Mereka datang sebagai tawa singkat, sebagai bahu yang turun pelan, sebagai diam yang tidak canggung. Ruang 13 kehilangan kekuatannya saat nama tidak lagi disimpan. Kursi di depan jendela. Ada satu kursi di depan jendela yang selalu kosong. Kadang aku duduk di sana, kadang hanya menatapnya. Kursi itu tidak menunggu siapapun, namun selalu siap. Aku pikir itulah bentuk harapan yang paling jujur. Hal-hal kecil yang kubiarkan. Aku membiarkan teh menjadi dingin, membiarkan hujan selesai sendiri, membiarkan hari buruk berlalu tanpa diperbaiki. Tidak semua yang rusak harus diselamatkan. Sebagian hanya perlu ditinggalkan dengan lembut. Kota yang tetap ramai, seperti biasa. Lampu, klakson, langkah cepat. Tak ada yang tahu bahwa di antara keramaian itu pernah ada ruangan bernomor ganjil yang belajar diam. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua perubahan perlu disaksikan. Aku dan rasa lelah. Aku tidak lagi memusuhi lelah. Aku menyapanya. Duduklah, kataku. Kita tidak harus ke mana-mana. Lelah, duduk, tidak lama, lalu pergi sendiri. Malam yang kembali biasa. Malam kini kembali menjadi malam. Gelap yang wajar. Sunyi yang bisa ditiduri. Kadang mimpi datang. Kadang tidak. Aku berhenti menunggu tanda. Orang yang menjadi penjaga. Suatu sore, aku melihat seseorang duduk di bangku taman. Ia mendengarkan orang lain. Tidak memotong, tidak menggurui. Aku tidak mendekat. Aku tahu penjaga tidak perlu diperkenalkan. Ruang yang tidak kau tutup, ruang 13 masih ada. Mungkin selalu akan ada, tapi kini ia hanya ruangan tanpa jam berhenti, tanpa pintu berbisik. Ia tidak memanggil. Epilog panjang. Jika kamu di sini, jika kamu membaca sampai sejauh ini, mungkin kamu sedang duduk terlalu lama atau menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Aku tidak akan menyuruhmu kuat.
Aku tidak akan menyuruhmu pergi. Aku hanya ingin duduk sebentar di dekatmu dan berkata pelan, waktu tidak sedang melawanmu. Malam tidak berniat menjebakmu. Kamu tidak terlambat. Jika hari ini hanya bisa dilewati, itu sudah cukup. Ruang 13 tidak pernah hilang. Namun, ia juga tidak berkuasa. Yang berjalan pelan, keras kepala, dan setia adalah waktu. Dan kamu masih di dalamnya. Pagi yang tetap datang. Suatu pagi, aku bangun tanpa memeriksa apapun. Tidak map, tidak jam, tidak tanda. Aku membuka jendela. Udara masuk seperti biasa. Tidak menyelamatkan, tidak mengancam. Di luar, orang-orang berjalan. Sebagian cepat, sebagian pelan. Sebagian masih ragu kemana harus melangkah. Aku menyeduh teh. Uapnya naik, lalu hilang. Seperti banyak hal lain yang ternyata tidak perlu ditahan. Ruang 13 tidak muncul. Tidak karena kalah, melainkan karena tidak dicari. Aku duduk, menunggu hari berjalan sendiri. Dan hari itu berjalan tanpa pintu, tanpa lorong, tanpa nama yang harus diselamatkan hari ini. Hanya waktu yang tetap setia pada satu hal sederhana. Datang lagi esok hari. Dan untuk sekarang itu cukup tamat. Tamat.